Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Eka Wulandari. Pada video kali ini akan membahas tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk kita pahami dulu apa itu belajar dan pembelajaran. Seperti kebanyakan pemahaman kita selama ini, di mana belajar adalah kegiatan kita dalam proses belajar menulis, membaca, menghitung, belajar di sekolah, belajar di kampus, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Padahal, sebenarnya tidak hanya itu. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang ada pada diri kita, baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Belajar bukan hanya tentang bisa menulis, membaca, dan menghitung, tetapi adanya perubahan yang lebih baik dari diri kita yang menandakan bahwa kita sudah belajar. Begitu juga, bukan hanya di sekolah atau kampus tempat untuk kita belajar, tetapi di segala tempat dan lingkungan kita dapat melakukan belajar. Dan belajar ini dapat dilakukan hingga akhir hayat. Next, pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Bukankah belajar dan pembelajaran itu sama saja? Ya, jadi pembelajaran merupakan proses membelajarkan kepada subjek atau pembelajar yang telah kita desain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kita ambil contoh subjeknya adalah siswa. Jadi, pembelajaran merupakan proses membelajarkan kepada siswa dari apa yang telah kita desain atau rancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lebih singkatnya, contoh belajar adalah dengan kita mendapatkan pengalaman, sedangkan contoh pembelajaran adalah saat kita belajar di kelas. Selanjutnya, kita masuk pada merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umum merupakan perubahan perilaku belajar siswa secara internal yang tidak dapat dilihat dan diukur. Contohnya, setelah melakukan pelajaran, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan dengan benar. Ini merupakan tujuan umum pembelajaran karena di contoh, siswa diharapkan dapat memahami itu. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan pengajaran yang dimana perubahan perilaku telah dapat dilihat dan diukur. Contoh, siswa akan menunjukkan sikap positif terhadap kebudayaan nasional. Nah, dapat dikhususkan dengan siswa akan membuktikan penghargaannya terhadap seni tari nasional dengan ikut membawakan suatu tarian dalam perpisahan kelas. Dari yang awalnya hanya menunjukkan sikap, kemudian lebih dikhususkan lagi dengan membuktikan penghargaannya ikut membawakan suatu tarian dalam perpisahan kelas. Bisa dipahami ya teman-teman? Tujuan khusus harus memenuhi kriteria A, B, C, D. Apa sih A, B, C, D itu? A adalah audiens atau orang yang sedang belajar. Contoh audiens di sekolah adalah siswa, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau menengah kejuruan. Sedangkan kalau di kampus, audiensnya adalah mahasiswa. B adalah behavior atau perilaku yang dilakukan oleh audiens. Perilaku yang berupa kata kerja operasional contohnya menjelaskan, menyebutkan, dan mempraktekkan. Kata kerja operasional digunakan karena tujuan khusus ini menjadikan patokan untuk melakukan evaluasi. Contohnya, pada tujuan pembelajaran, disuruh untuk menyebutkan, maka pada evaluasi siswa diharapkan mampu untuk menyebutkan, misalnya menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kata operasional ini digunakan agar kita dapat mengukurnya. C adalah condition atau kondisi dalam pembelajaran. Kondisi ini secara khusus diberikan atau bisa tidak diberikan ketika siswa menampilkan perilaku.
Kondisi ini dapat berupa alat, bahan, informasi, dan lingkungan. D adalah degree atau derajat keberhasilan, yaitu mendeskripsikan perilaku yang dapat diterima setelah siswa mencapai tujuan. Oke, kita masuk pada contohnya teman-teman. Di sini ada kalimat, siswa dapat mengetahui macam-macam bilangan cacah melalui buku panduan. Nah, pada kalimat ini, siswa sebagai audiens. Mengetahui macam-macam bilangan cacah adalah behavior. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana kondisinya, yaitu melalui buku panduan. Gitu. Oke, contoh selanjutnya yaitu melalui gambar, siswa dapat menjelaskan pengertian tumbuhan sesuai dengan pendapatnya sendiri. Melalui gambar adalah kondisi atau condition. Siswa adalah audience. Menjelaskan pengertian tumbuhan adalah behavior dan degree-nya adalah dengan pendapatnya sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Sekian penyampaian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.